Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan juga hidayahnya, sehingga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah dapat hadir dalam rangkaian acara tasyakuran 44 tahun Yayasan Jamaah Ciklaten, diawali dengan rangkaian sholat berjamaah Isya, dilanjutkan dengan tarawih dan sholat witir secara berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ditugasi oleh pengurus Yayasan Jamaah Haji untuk menyampaikan laporan pembangunan atau progres pembangunan Pondok Pesantren Nasirul Wasatiyah. Awal mulanya adalah pada 12 Maret 2022, yaitu Bapak Haji Muhtar Harsun Haruno mewakafkan tanah kepada Yayasan Jamaah Haji, yaitu tanah yang ditempati saat ini seluas 13.807 meter persegi. Kemudian pada di 12 Maret itu diadakan ikrar wakaf di Gedung Al-Mabrur, dari Bapak Haji Muhtar sekeluarga menyerahkan ikrar wakaf kepada Yayasan Jamaah Haji. Kemudian pengurus yayasan dan pembina memutuskan waktu itu kita Yayasan Jamaah Haji memilih kontraktor untuk membuatkan gambar master plan pondok ini, dengan akhirnya dipilih oleh yaitu Bapak Joko Indarjo, Direktur PT Indarji Pastubuana, akhirnya menyampaikan presentasi kepada Bapak Yayasan, menyampaikan seluruh master plan. Kemudian pada 2 Juni itu ditandatangani kontrak. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pembangunan ini tidak sekaligus tapi bertahap 3 tahun. Tahun pertama yang dibangun adalah masjid ini, Masjid Haji Mukhlas Himawan. Kemudian landscape itu di sekitar sini. Masjid ini menelan biaya 8 miliar. Kemudian untuk landscape-nya itu 2,9 miliar. Waktu presentasi disampaikan bahwa akhirnya diputuskan oleh pengurus dan pembina yang dibangun adalah masjid dan landscape dulu. Nanti selanjutnya bertahap lokal kelas, kemudian rumah guru, selanjutnya nanti asrama dan gedung serbaguna dan sebagainya.
Di dalam pembangunan tadi ditunjuk panitia pembangunan oleh pengurus. Ini fungsinya adalah untuk mengawasi jalannya pembangunan ini. Untuk mengawasi ini setiap bulan diadakan evaluasi tersebut apa yang telah dilakukan, kemudian apa yang akan dikerjakan harus sesuai dengan RAP yang sudah disampaikan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dengan waktu pengerjaan 8 bulan, mundur 1 bulan karena beberapa saat yang lalu cuaca yang kurang memungkinkan, tapi secara keseluruhan 9 bulan masjid dan landscape ini sudah jadi seperti sekarang ini. Kemudian di dalam waktu pembangunan itu ada visitasi dari pengawas Yayasan Jamaah Haji, ngasih masukan-masukan, kemudian ada masukan tentang menjaga kesucian masjid agar itu dilakukan. Akhirnya ada beberapa toilet itu dirubah mekanisme masuk keluarnya, kemudian minta fatwa kepada Dewan Syariah Yayasan Jamaah Haji. Di bawahnya itu ada Dewan Syariah, kita minta fatwa, kemudian dikeluarkan fatwa. Sekarang yang jadi adalah sesuai dengan Dewan Syariah, sesuai cocok dengan fatwa yang disampaikan oleh Dewan Syariah. Kemudian alhamdulillah masjid ini sudah jadi dan landscape. Tidak berhenti di situ, pembina pengurus sudah memutuskan untuk melanjutkan pembangunan ini. Dan untuk melanjutkan berikutnya adalah ke depan kita Yayasan Jamaah Haji Klaten meneruskan membuat lokal kelas di atas tanah. Ruang kelasnya itu 2154 meter persegi dengan 2 lantai, kemudian di dalamnya 12 ruang kelas, ada 2 ruang guru, 2 ruang UKS, 3 ruang laboratorium, kemudian perpustakaan, toilet. Ini bisa menampung 300 santri. Kemudian berikutnya di atas tanah 768 di lingkungan ini juga dibuat 2 lantai untuk 10 unit rumah ustadz yang nanti akan mengajar atau di pesantren yang Nasirul Wasatiyah. Kemudian kami sampaikan bahwa terima kasih kepada Bapak Ibu Haji Mukhtar Harsotaruno yang telah mewakafkan tanah ini kepada Yayasan Jamaah Haji. Kemudian dengan tasawuran Yayasan Jamaah Haji ke-44 ini, semoga keberadaan Yayasan Jamaah Haji serta Pondok Nasirul Wasatiyah ke depan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Saya kira cukup demikian laporan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga pada malam yang sungguh sangat membahagiakan ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, bertemu, bermuajahah
di Masjid Mukhlas Himawan yang dibangun oleh Yayasan Jamaah Haji Klaten di atas tanah wakaf keluarga Bapak Haji Mukhtar Harjo Taruno. Mudah-mudahan pertemuan silaturahmi ini yang temanya adalah pertama tasyakuran 44 tahun Yayasan Jamaah Haji berkhidmah untuk umat. Yang kedua, kita juga ingin melakukan pemanasan, memanfaatkan masjid yang sungguh sangat indah, yang mudah-mudahan ini nanti segera kita resmikan, kemudian kita gunakan untuk seterusnya. Dan yang ketiga, kita dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mendapat kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama marilah saya mengajak kepada semuanya untuk ikut mensyukuri perjalanan Yayasan Jamaah Haji Klaten yang sudah mencapai 44 tahun. 6 tahun lagi sudah setengah abad. Tentu kalau kita memperingati milad sebuah institusi, tentu yang teringat adalah bagaimana para pendiri dulu berikhtiar, menggagas, merencanakan, mengerjakan dan memperjuangkan Yayasan Jamaah Haji agar bisa bermanfaat sesuai dengan misi awal pendiriannya. Misi yayasan kita adalah yayasan yang berbasis ukhuwah dalam rangka menggapai kemakmuran haji. Kalau kita ingat apa yang telah diikhtiarkan oleh para pendiri yang hingga usia 44 tahun ini yayasan kita masih bisa berdiri tegak dan masih bisa menjalankan fungsi-fungsi yang diinginkan dan dicita-citakan oleh para pendiri, tentu kita bersyukur dan harus bersyukur. Rasa syukur ini marilah kita tunjukkan oleh kita semuanya selaku pelanjut, selaku penerus dari cita-cita para pendiri untuk terus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Karena tanpa itu semua tidak mungkin yayasan ini bisa berdiri tegak hingga hari ini. Tentu kami atas nama segenap pengurus Yayasan Jamaah Haji Klaten sungguh sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut menopang berdiri tegaknya yayasan ini dalam rangka menebar kebaikan, dalam rangka berkhidmat untuk umat. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari saya mengajak kepada kita semua untuk sejenak mendoakan para pendiri dan para sesepuh kita yang ikut terlibat di dalam proses pendirian Yayasan Jamaah Haji ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan gagasan, ikhtiar, perjuangan yang telah mereka torehkan untuk Yayasan Jamaah Haji ini terus mengalir manfaatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Untuk itu marilah kita doakan dengan bersama-sama membaca umur kita kepada para almarhumin, semoga amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah.
Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan 44 tahun Yayasan Jamaah Haji merupakan perjalanan yang cukup panjang. Yayasan Jamaah Haji telah mengalami berbagai gelombang tantangan yang alhamdulillah semuanya bisa dilalui dengan baik hingga hari ini. Awal mula amal usaha yang dibangun oleh para pendiri adalah rumah sakit. Dari satu rumah sakit menjadi 2, kemudian menjadi 3. Kemudian mengembangkan juga amal usaha di bidang ekonomi umat dengan mendirikan bank syariah. Kemudian dalam rangka dakwah kita mendirikan radio dakwah. Kemudian juga untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat kita mendirikan gedung Al-Mabrur. Dan dalam waktu beberapa saat kemudian pada awal tahun 2022 kita mendapat amanat Yayasan Jamaah Haji Klaten ini dari keluarga Bapak Haji Mukhtar Harjo Taruna, yaitu tanah wakaf seluas kurang lebih sekitar 1,4 hektar yang kemudian kita gagas. Untuk apa tanah yang diwakafkan oleh keluarga Bapak Haji Mukhtar Harjo Taruna? Maka berdasarkan kesepakatan rapat pembina, pengurus, pengawas, dan juga dengan Pak Mukhtar juga urun idenya, tempat ini akan kita jadikan pusat pendidikan Islam, yaitu pondok pesantren. Pondok pesantren yang dinamakan Nasirul Wasatiyah. Perjalanan kemudian Bapak sekalian, membangun sebuah lembaga pendidikan memang harus jeli dan harus tepat sasaran. Maka kita membentuk tim pendidikan apa yang pas di tengah-tengah telah menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Klaten. Sungguh di Klaten ini sangat beragam, mulai pendidikan umum ada, kemudian yang berbasis agama ada, pesantrennya juga tidak sedikit. Lah kita ini hadir sebagai newcomer, pendatang baru, harus tepat memilih model pendidikan yang akan kita selenggarakan di tempat ini. Maka tim terus bekerja di bawah pimpinan Pak Syamsuddin Asrofin serta teman-teman untuk mencari model yang pas tentang model pendidikan yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Jamaah Haji. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, tahap pertama yang kita ingin selesaikan adalah masjid. Masjid yang kemudian atas permintaan dari keluarga Bapak Mukhtar Harjo Taruna, masjid ini kita namakan Masjid Mukhlas Himawan, putra Haji Mukhlas Himawan, putra dari Bapak Haji Mukhtar Harjo Taruna. Untuk itu kepada almarhum kita doakan pula, mudah-mudahan almarhum diberikan tempat yang lapang dan mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikan. Istri serta putra-putra beliau, karena istrinya juga sudah mendahului, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya yang sudah mendahului. Untuk keduanya, Al-Fatihah. Bapak sekalian yang saya hormati, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Pembangunan, karena di dalam kepanitiaan pembangunan pesantren ini, satu adalah panitia pembangunan fisik yang diketahui oleh Pak Hanif tadi sudah melaporkan, kemudian yang kedua ketua bidang mencari model
tentang pendidikan yang akan kita selenggarakan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan apa yang akan kita lanjutkan dari pembangunan ini, tadi sudah disampaikan kita akan segera membangun ruang kelas, kemudian juga ruang ustadz. Tapi nampaknya kalau saya usul, kalau ruang kelas asrama sudah ada, kalau dapurnya belum dibangun nanti malah repot. Maka saya kira tahap berikutnya juga dapur ini yang utama, karena untuk makan santri dan seterusnya. Nah itu nanti kita usulkan untuk tahap pembangunan berikutnya. Selanjutnya Bapak sekalian, tentu kami berharap doa dari Bapak Ibu semuanya, para pimpinan amal usaha yang hari ini sengaja kita hadirkan, mulai dari direktur sampai ke kabak-kabak, agar ikut merasakan bahwa apa yang sedang diikhtiarkan oleh yayasan ini dari capaian-capaian yang sudah dilakukan dengan keberhasilan membangun rumah sakit, membangun amal usaha yang lain, maka dengan wakaf ini kita ingin bergerak menuju pembangunan sumber daya manusia. Karena menurut saya ini akan kemudian menjadi komplit apa yang dimiliki oleh Yayasan Jamaah Haji Klaten. Untuk itu Bapak sekalian, kehadiran Bapak Ibu semuanya sengaja kita hadirkan agar nantinya ikut mendorong, ikut membantu, mensupport apa yang menjadi amal usaha kita. Membangun lembaga pendidikan jangan berpikir profit, jangan berpikir untung. Mungkin yang banyak justru harus kita keluarkan lebih banyak lagi terkait dengan pembiayaan pendidikan, maintenance masjid dan seterusnya dan seterusnya. Untuk itu marilah hal ini kita pikul bersama agar nantinya tidak terlalu membebani dalam ikhtiar kita mengembangkan amal-amal usaha kita. Dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat di Desa Jebukan ini, sungguh kami berterima kasih atas supportnya yang selama ini memberikan support, izin dan seterusnya, sehingga di dalam proses pembangunannya tidak sedikit pun mengalami hambatan. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa beserta seluruh aparaturnya, pada tokoh-tokoh masyarakat di Desa Jebukan ini, dan selanjutnya tentunya masjid yang sudah kita bangun ini harus menjadi masjid yang makmur. Untuk itu kemakmuran masjid ini tentu juga akan kita mohonkan bantuannya dari masyarakat sekitar agar ikut serta memakmurkan masjid yang kita bangun ini. Ini saja Bapak Ibu yang perlu saya aturkan. Sekali lagi, di usia yang ke-44 tahun ini, Yayasan Jamaah Haji akan terus bergerak mengembangkan khidmahnya untuk umat, agar kemanfaatan keberadaan daripada Yayasan Jamaah Haji benar-benar dirasakan kehadirannya oleh umat Islam di Kabupaten Klaten pada khususnya, dan umat Islam di negeri yang sangat kita cintai ini. Dengan mengambil nama Pondok Pesantren Nasyirul Wasatiyah, mudah-mudahan kita akan bisa berkontribusi terhadap pembangunan tentang cara pandang kaum muslimin di masa-masa yang akan datang. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu musta'an. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul khallaqul 'alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Narju
شفاعته منذ الآن حتى يوم الزحام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم ارحمنا معهم واهدنا كما هديتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Amma ba'du. Kepada semua yang hadir, baik bapak maupun ibu, utamanya para binispuh, para sepuh, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat di sekitar desa Jepukan, terutama kepada Bapak Kepala Desa apabila berkenan hadir, dan juga Bapak Haji Mukhtar Harjo Taruno beserta ibu dan semua keluarga besarnya. Lebih khusus lagi kepada pengurus yayasan, pembina dan pengawas baik Yayasan Jamaah Haji maupun Al-Mabrur beserta jajaran dari masing-masing. Tidak lupa kepada pimpinan amal usaha yang hadir, baik Rumah Sakit Islam Klaten, Rumah Sakit Islam Cawas, Rumah Sakit Islam Boyolali, BPRS Al-Mabrur maupun Radio Salma dan Gedung Pertemuan Al-Mabrur. Semua saya hormati, saya muliakan. Sebagaimana diketahui bahwa yayasan kita ini yang didirikan 44 tahun yang lalu, misinya luar biasa. Kami khususnya merasa bangga dengan mereka, merasa terharu dengan sejarah yang telah mereka torehkan, yang akhirnya sampai sekarang eksistensi daripada yayasan ini masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ternyata itu karena mendasarkan dirinya dengan firman Allah, yaitu di dalam surat Al-Qasas ayat 77, di mana ini merupakan cita-cita luhur yayasan. Dan Direktur Rumah Sakit Islam Klaten Pak Tris Hafaldi, saya sering mendengarkan beliau selalu mensitir ayat ini, karena memang ini luar biasa ayat ini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, ay iltamis fima ataqallahu minal amwal sawabat darul akhirah. Hai Muhammad beserta umatnya tentunya dan kita semuanya, carilah dengan sungguh-sungguh serius dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, utamanya al-amwal, harta benda. Carilah dengan apa yang Allah berikan itu, sawabat daril akhirah, yaitu nilai pahala akhir. Maka tidaklah aneh kemudian dengan ayat itu dibentuk sebuah yayasan, yang mana yayasan tidak profit, tidak boleh mengambil untung untuk pengurusnya dan yang lain, tetapi harus kembali kepada kepentingan akhir. Ini luar biasa. Dan alhamdulillah pengurus dengan semua turunannya tidak ada keinginan untuk mengambil untung dari itu, karena sudah punya komitmen melanjutkan misi daripada pendiri dan perintis yayasan tersebut. Dengan apa kita diperintah untuk mencari nilai akhirat melalui harta yang diperoleh,
bil amali fiha bi taatillah fid dunya, dengan memperbanyak amal soleh dalam rangka taat kepada Allah selama di dunia. Karenanya tidaklah aneh yayasan selalu mengembangkan kegiatannya dari kegiatan-kegiatan sosial terus, termasuk tadi Pak Anas menyampaikan awalnya hanya rumah sakit, akhirnya bisa berkembang. Tidak hanya rumah sakit Islam Klaten, tapi sampai di Jawa, Boyolali, mungkin di seluruh Jawa Tengah barangkali menjadi obsesi kita semuanya. Allahumma, karena itu memang perintah dari Allah, dan ini pilihan yayasan, ini pilihan para perintis pendiri yayasan, yaitu yayasan tidak profit oriented, tetapi mencari pahala. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan jatahmu dunia. Di dalam tafsir tersebut dikatakan wala tatruk hadzaka minad dunya, tapi jatahmu, bagianmu di dunia jangan kamu tinggalkan, yaitu bi an tatamatta'a fiha bil halal, yaitu ambillah sesuatu yang bisa kau nikmati, yang bersifat halal, tetapi duna israf, tidak berlebihan. Jadi sekedar untuk buka bersama misalkan, termasuk seperti malam ini makan-makan, itu saja, tidak boleh lebih. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu dalam surga. Karenanya tentu kami semua komitmen di dalam memanfaatkan untung segala materi, tidak boleh kita pakai berlebihan, tetapi sekedar menikmatinya, dan itu bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Selanjutnya di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan wa ahsin, dan berbuatlah baik ilan nas bisadaqah, berbuatlah baik kepada masyarakat dengan bersedekah. Karenanya itu kalau yayasan melalui amal usahanya ada CSR, ada zakat, ada macam-macam, itu memang bagian daripada perintah Allah kepada kita yang kemudian dimanifestasikan berupa yayasan. Maka yayasan kegiatan yang tidak lebih dari itu, berbuat baik, terus berbuat baik, bahkan mengembangkan kegiatan yang bersifat preventif, bersifat profit, itu juga dalam rangka untuk menopang ihsan. Termasuk tadi Pak Anas menyampaikan, kalaupun nanti mendirikan pondok pesantren, bukan dalam rangka untuk profit oriented, tapi dalam rangka ihsan, berbuat baik. Dan ini harus kita pegang teguh. Dan kepada nanti generasi penerus juga harus mempertahankan misi yang sangat mulia ini. Terus berbuat baik dengan sedekah, dengan kebaikan-kebaikan, kama ahsanallahu ilaik, seperti halnya Allah telah berbuat baik kepada kita. Setidaknya wala tabghil fasad, jangan berbuat kerusakan dengan mengambil hak yang tidak semestinya, kemudian menyalahgunakan penghasilan dari yayasan, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Itu tidak diperkenankan tentu. Dan Allah benci kepada mereka yang buat kerusakan seperti itu. Maaf, ini tidak tausiah, karena tausiah nanti ada tersendiri Pak Kiai Syamsuddin. Saya hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Anas. Untuk itu jangan khawatir kok, sudah ketemu. Tidak, insya Allah saya tahu. Untuk itu kita tentu bersyukur pada malam ini, karena malam ini adalah tepat hanya mundur beberapa hari karena situasi. Kita syukuri bersama dengan mensyukuri hari ulang tahun atau milad yayasan yang ke-44, dengan bersama-sama berdoa semoga yayasan terus istiqomah, lurus pada jalur seperti yang digariskan oleh para pendiri dan para perintis, dan kita kemudian bisa memperoleh nilai-nilai yang mulia sebagaimana telah digariskan oleh para perintis dan para pendiri. Untuk itu tadi Pak Anas juga minta dukungan kepada masyarakat sekitar, khususnya masyarakat di Bukan, bagaimana nanti keberadaan masjid sekaligus keberadaan pondok pesantren
bisa disupport, bisa didukung sepenuhnya demi suksesnya pendirian rumah ibadah sekaligus lembaga pendidikan. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa diberi nama Nasirul Wasatiyah? Yang nama itu asing mungkin di tengah-tengah kita. Nasirul Wasatiyah artinya adalah pendukung Islam moderat, pendukung moderasi Islam. Kenapa? Karena saat ini banyak kelompok-kelompok yang ingin memaksakan diri, tidak dengan negara Pancasila tapi negara Islam, padahal itu adalah menyalahi kesepakatan kita bersama, dan itu pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh semuanya. Maka alhamdulillah NU dan ulama dengan Muhammadiyah kompak dalam hal mempertahankan dan memperjuangkan Islam wasatiyah, Islam moderat atau moderasi Islam. Sekali lagi, semoga dengan momentum malam ini, yaitu memperingati milad ke-44 yayasan, semoga Allah senantiasa melindungi kita, memberkati kita, dan para pendiri di alam kubur senyum ketika melihat penerusnya selalu komitmen di dalam tujuan mulianya dengan mensitir surat Al-Qasas ayat 70. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ba'da tahiyyah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi sudah banyak doa, baik doa untuk para pendiri, termasuk doa terhadap Mas Haji Mukhlas Himawan bersama istri. Nah, kami ingin melengkapi, karena yang tergabung dalam yayasan ini, di samping yang disebut tadi, banyak pengurus, pembina, pengawas, direktur, karyawan, tokoh masyarakat yang telah mendahului kita. Betul? Nah, termasuk tentu keluarga Pak Haji Mukhtar Harjo Taruno, keluarganya, leluhurnya, semuanya. Kami ingin bersama-sama. Percaya dengan saya, ngajinya pasti singkat, karena tidak mungkin lama-lama, karena kontraknya memang tidak lama. Pak Mukhtar tadi berbisik dengan saya seperti mimpi Pak Sam, karena tidak pernah sedetik pun dalam pikiran saya berpuluh tahun yang lalu akan ada seperti ini. Saya jawab, saya juga sama Pak. Ketika berpuluh tahun saya lewat di sini, yang terkenal di sini satu adalah percintaan, kedua sate Pak Hamyah, dan seterusnya ke sana hanya itu. Tetapi ternyata Allah punya rencana, mempertemukan rencana besar para pendiri yayasan dan dari Pak Mukhtar. Karena di yayasan ini sejak awal itu ada bidang pengembangan ilmu dan dakwah serta bidang pembinaan ibadah. Masjidnya sudah dibangun Pak Munawir di lingkungan Rumah Sakit Islam. Medianya tadi sudah disebut oleh Pak Anas. Pengembangannya ilmu masih dari pengajian ke pengajian, kajian, dan ini jawabannya. Karena beberapa tahun yang lalu yayasan memikirkan kita akan bikin Islamic Center. Ingin beli tanah, dicari kemana-mana, tanahnya ketemu, uangnya nggak cukup. Termasuk menawar tanahnya Pak Haji Mukhtar.
yang kena tol itu. Saat itu belum cocok harganya. Alhamdulillah kok justru niat besar yayasan itu bertemu dengan beliau. Tanah yang hampir 1,5 hektar sudah dipadatkan luar biasa, dipagar sangat kokoh, sudah diantar ke Gontor, ketemu dengan Kiai Sa'al putranya yaitu Kiai Hasan Abdullah, disampaikan dengan beberapa pihak, semuanya ternyata Allah belum berkenan. Ketemu Yayasan Jamaah Haji, dia lantas koyo tumbuh oleh tutup. Tadi beliau sempat meneteskan air mata sejenak. Pomosito tak wakaf nonyang sak-sak wong Pak Samsudin kayak mangkrak. Tapi apa yang terjadi hari ini betul-betul saya bersyukur. Kalau Nabi Sulaiman dikomentari begitu, jawabnya hada mana Pak? Hada min fadli Rabbi. Itu jawabnya yayasan juga begitu, jawabnya Mu'tar. Ini semua karunia Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul kalau Allah berkehendak itu semua bisa terjadi. Yang sulit menjadi mudah, yang rumit pun bisa diurai, bahkan yang tidak mungkin pun menjadi mungkin. Dan inilah yang terjadi di Yayasan Jamaah Haji. Alhamdulillah. Untuk itu mari kita syukuri dengan melantunkan lafal yang dulu sering dilantunkan oleh Arifin Ilham almarhum Allah yarham. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan itu menginspirasi, dipegang teguh oleh yang melanjutkan yayasan. Saya mendengarai itu, maka tepat yang pernah disampaikan oleh Allah yarham Kiai Haji Ali Maksum di hadapan Presiden Soeharto ketika terjadi muktamar di Kerajaan di Jogja. Al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Sebenarnya yang hebat, yang pantas mendapatkan penghargaan tinggi itu adalah pendiri cikal bakal. Kalau di akte yang ditulis 7 orang itu, tapi di luar akte banyak tokoh-tokoh Klaten yang terlibat lahirnya Yayasan Jamaah Haji. Insya Allah mereka sangat berjasa. Allahumma. Kalau Indonesia punya duit tunggal Soekarno-Hatta, yayasan kita sebenarnya punya duit tunggal Kiai Haji Amir Maksum dengan Kiai Haji Husnul. Itu duit tunggal yang luar biasa. Bahkan sempat ada guyonan begitu, Pak Amir Maksum sebagai ketua Muhammadiyah yang dikenal sebagai moderis tapi bergaya kiai.
Sementara Pak Usnun itu adalah NU yang dikenal sebagai tradisionalis tapi berpikiran modern. Bergabung bersinergis dengan yang lain, lahirlah yang ada di Klaten ini. Dan sejak lama di eranya Harmoko dia statuskan istilah Muhammadinun. Itu hanya satu-satunya ada di Indonesia dan diwujudkan amal usaha itu di Klaten yayasan kita, alhamdulillah. Bahkan ketika Profesor Doktor, mohon maaf, Wakil Presiden siapa? Pak Esa? Wakil Presiden kita? Presiden kita Profesor Doktor Kiai Haji Ma'ruf Amin hadir meresmikan gedung Makkah. Kami ceritakan tentang itu. Kok bisa ya? Biasanya NU Muhammadiyah itu hanya bisa di setahun, 2 tahun, 3 tahun awal. Setelah itu tidak di mana-mana. Kok Klaten itu bisa? Saya bilang Kiai, bisa. Karena Klaten ini dulu adalah kawasan yang diapit 2 peradaban besar, Kerajaan Jogja dan Solo. Kerajaan besar 2 ini pasti menyimpan orang-orang hebatnya di tengah-tengah itu. Dan di tengah-tengah itu siapa? Warga orang Klaten. Alhamdulillah. Untuk itu Bapak sekalian, kritik daripada seorang ilmuwan besar Syauqi Bey batal oleh apa yang dilakukan oleh tokoh Islam Klaten. Syauqi Bey mengkritik umat Islam saat itu yang seperti ini. Wasyarrun nasi dzahumudin idza faqartahum dakaru jududa. Orang yang jelek adalah orang yang tidak punya optimisme. Senantiasa adalah dia berpikir mundur, mengenang masa lalu, tidak siap menatap masa depan. Humul, kata dia. Tapi kalau ada orang lain berprestasi, dia bukan bersyukur berterima kasih, tapi dia dagaru jududa. Oh dulu saya dulu hebat, oh dulu hebat, oh dulu hebat. Pertanyaan yang dilanjutkan, lah kamu apa? Berhenti. Dia lanjutkan, wa khairun nasi du sarofin qadim aqama li nafsihi sarofan jadida. Manusia yang hebat, yang baik, yang berkualitas justru yang punya leluhur yang hebat, tapi dia berprestasi dengan prestasi barunya yang lebih baik. Dan itulah jawaban dari Yayasan Jamaah Haji. Jadi batal kritik Syauqi Bey. Mungkin berhasil dia mengkritik umat Islam di daerah lain, tapi di Klaten dia dibantah oleh tokoh-tokoh Klaten. Klaten tetap membanggakan, menghormati leluhurnya yang berprestasi, tapi kita harus berprestasi. Dan itu diwujudkan yang disebut Pak Anas, Pak Kiai Mukhlis tadi. Dari satu rumah sakit menjadi beberapa rumah sakit, seterusnya. Sekarang sudah bisa ngomong, kira-kira 10 tahun yang akan datang, kita punya amal usaha kesehatan, kita punya amal usaha gerakan ekonomi, kita punya amal usaha media, dan kita punya amal usaha yang bergerak dalam pendidikan. 4 ini kebutuhannya orang hidup dimanapun kita berada. Yang terakhir, Bapak Ibu yang terhormat, pendirinya itu komplit. Ada kiainya, Mbak Kiai Amir Maksud, ada pengusahanya, Pak Kiai Haji Usnun, Pak Haji Robin. Hanya Pak Haji Robin itu pengusaha yang berbasis guru, karena dia sebenarnya guru. Pak Darussalam itu adalah pengusaha, tapi juga ada akademisi dan politisinya yang namanya adalah Dr. Andes Kiai Badruzzaman. Ada birokratnya, meskipun di tingkat desa, Kiai Haji Marzuki Mahdi, dan juga ada, mohon maaf ya, pegawainya birokrasi Pak Kianto. Sekarang juga sama, Pak Mukhtar, sekarang sama. Tetapi yang menolak besar itu
sebagian justru para pengusaha. Maka Nabi ini luar biasa sabdanya, at-tajiru as-saduq kal mujahid fi sabilillah. Itu Pak Motar, itu yang penjenengan lakukan. At-tajiru as-saduq kal mujahid fi sabilillah. Pengusaha, pelaku usaha, usahawan yang baik, itu pahalanya, taubahnya pejuang di jalan Allah. Semoga ini pesantren ini nanti betul-betul wujud. Coba lihat sebelah kiri sana ada guest house-nya Joglo. Saya mengistilahkan Joglo itu bukan helmnya Pak Mukhtar, itu adalah guest house-nya pesantren Pak. Meskipun miliknya Pak Mukhtar. Nanti kalau ada tamu-tamu, nanti transitnya di mana? Di guest house Pak, di Joglo. Mantap seperti itu. Siapa yang dapat pahala? Ya tentu man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Saya tutup terakhir, Bapak Ibu. Nabi ternyata jadi nabi 23 tahun. Jadi pengusahanya 29 tahun. Ayo ini kita gerakkan. Nabi jadi nabi, Rasulullah itu 23 tahun kurang lebih, tapi jadi pengusahanya justru menjadi eksportir ke luar negeri sampai selama 28-29 tahun. Ini barangkali yang perlu kita perkuat, lahirnya pengusaha-pengusaha sekali Pak Mukhtar dan lain-lain yang akan memperkuat perjuangan Islam kita. Terima kasih Bapak Ibu, bukan ceramah ini, hanya mengingatkan bahwa kita semua ini harus ingat para pendidik yang berjalan, tapi kita juga bikin prestasi baru, insya Allah bermanfaat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ujung pengacara ini marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazid. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anta musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa 'azaima maghfiratika wassalamata min kulli itsmin wa ni'mata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan kami, dengan menyebut asma-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Pada malam ke-19 bulan Ramadan 1444 Hijriah
yang Kau penuhi dengan rahmat-Mu ini, izinkan kami bersimpuh kehadirat-Mu untuk memanjatkan doa serta memohon pinta. Ya Allah, Ya Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, pada malam yang berbahagia ini kami semua bertasyakur atas segala karunia dan anugerah yang telah Engkau limpah curahkan kepada kami, keluarga besar Yayasan Jamaah Haji dan Yayasan Al-Mabrur Klaten, untuk merayakan milad Yayasan Jamaah Haji Klaten yang ke-44, dipadukan dengan memperingati nuzulul Quran, ditandai dengan berdirinya Masjid Mukhlas Himawan yang saat ini kita tempati perdana untuk berjamaah sholat fardu isya, dilanjutkan qiyamul lail pada malam Ramadan yang Engkau penuhi dengan berkah-Mu ini. Ya Allah, Ya Karim, Tuhan yang Maha Mulia, limpahkan berkah, rahmat, hidayah serta taufik-Mu ya Allah kepada kami, sehingga Yayasan Jamaah Haji memasuki usia yang ke-45 ini makin bertambah dewasa untuk maju berkembang, berjalan seiring dengan menggapai ridho-Mu, untuk mewujudkan penguatan organ yayasan menuju penyelenggaraan amal usaha yang profesional. Maka jagalah kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah dalam rangka mengemban amanah dari para pendiri Yayasan Jamaah Haji sesuai visi dan misinya yang telah dirumuskan oleh para pendiri Yayasan Jamaah Haji, yakni untuk menjaga serta melestarikan kemabruran haji dengan mengembangkan dakwah Islamnya bilisanil hal, untuk mengembangkan amal usaha yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, sehingga tercipta masyarakat yang iman dan takwa, bahagia dan sejahtera lahir dan batin, dunia hingga akhirat nanti. Ya Allah, Ya Wahhab, Ya Razzaq, bimbinglah kami ya Allah agar program kegiatan yang sedang kita laksanakan ini Engkau mudahkan, Engkau lancarkan, mulai pengembangan amal usaha yang berbasis syariah serta lembaga pendidikan pesantren yang sedang berjalan. Engkaulah Tuhan yang Maha Murah lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, Ya Latif, Tuhan yang Maha Lembut, pertautkan di antara hati-hati kami ya Allah, perindah dan percantik ukhuwah persaudaraan kami, tunjukkan jalan-jalan menuju kesejahteraan, berkati hati pendengaran dan penglihatan kami, keluarga dan anak cucu keturunan kami, masukkan kami ya Allah golongannya orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, para pendiri Yayasan Jamaah Haji ini. Terimalah seluruh amal pengabdian mereka, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami berserah diri dan bertawakal sepanjang hari. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainihima wa qina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum